wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih teman-teman semua ini kelas karyawan ya yang sudah menyempatkan waktu malam-malam Zoom. Jadi pertemuan kita kali ini ada di mata kuliah dasar universitas ya atau biasa disebut MKCU. Kenapa disebut MKCU teman-teman? Karena ini penciri ya, kata lainnya. Jadi Sociopreneurship itu merupakan flagshipnya Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kalau teman-teman tahu. Jadi selain mata kuliah dasar universitas seperti kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, agama, itu salah satunya kita wajib dalam kurikulum ada mata kuliah Sociopreneurship. Ada yang sudah tahu visi UMBY apa? Kemarin ini ya, di semester ini. Nah, kata kuncinya ada sosiopreneurship-nya ya, nanti kalau teman-teman lihat. Jadi menjadi universitas yang unggul, bermutu, berwawasan internasional, ya dijiwai dengan nilai-nilai ya, pada tahun 2029 ya, dijiwai dengan nilai-nilai sosiopreneurship. Nah, sosiopreneurship itu merupakan flagship yang menjadi semangat Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, di kelas karyawan nanti kita banyak untuk sharingnya ya. Dan target-targetnya tentu kita akan berbeda dengan kelas reguler pagi. Jadi teman-teman di sini yang pertama kita perhatikan ya. Ini mohon maaf untuk barcode-nya, TU-nya belum men-scan, jadi sementara saya lewat manual, nanti lewat recording video saja kehadirannya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menamai seperti nama asli di presensi, mohon untuk melakukan penamaan ulang ya, rename your using your real names. Oke, saya tampilkan. Jadi mata kuliah ini sekali lagi mata kuliah full e-learning. Jadi full e-learning itu dalam kementerian dan juga di kurikulum kita dibolehkan ya. Salah satunya ada beberapa mata kuliah khusus dan di Mercu Buana itu dipakai untuk mata kuliah universitas. Selain ada 2 mata kuliah prodi ya yang bisa di-e-learningkan. Nah, jadi teman-teman nanti selain Zoom seperti ini, beberapa ya sisanya nanti teman-teman bisa selalu cek di web e-learning. Kalau di web e-learning itu ada link Zoom, berarti pertemuan minggu itu kita akan menggunakan synchronous approach ya. Pendekatannya kita tatap muka secara online. Tapi kalau di e-learning website nanti kita temukan adanya rekaman video, kemudian materi PPT, Canva, PDF dan sebagainya. Berarti itu bersifat asinkronus, artinya teman-teman bisa mengaksesnya ya sepanjang 1 minggu. Tidak ada kata terlambat ya selama 1 minggu itu. Begitu ya. Jadi kita harus mengetahui sifat perkuliahan dulu. Kemudian kalau teman-teman mengetahui nama mata kuliahnya apa yang terpikirkan di benak teman-teman? Sociopreneurship itu bahas apa ya kira-kira? Kok bisa menjadi flagshipnya UMBY gitu? Bisnis, Pak. Bisnis, ya. Berkaitan dengan teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai profil luaran kita dituntut untuk apa nanti? Nanti sebelum saya masuk ke silabus ya. Mas Muhammad Fakturozi ya ini ya tadi Iya, bisnis. Pak. Terus bisnis yang seperti apa? Bisnis dalam bidang digital, Pak. Salah satunya, terima kasih Mas Dwi Misbakul ya. Jadi kita seperti melengkapi dengan puzzle-puzzles ya. So you can give your opinions, lalu teman-teman nanti kita akan simpulkan sementara bahwa sociopreneurship itu apa. Satu lagi mungkin pendapat dari teman-teman yang lain. Bedanya dengan entrepreneurship apa? Nah, ada apa tadi? Ada unsur sosialnya mungkin, Pak. Bagus, Mas Agung. Jadi sekilas ya sudah ada 3 pendapat, itu semua bagus, benar, dan terakhir tadi menjadi penciri, ada unsur sosialnya. Nah, unsur sosialnya seperti apa? Kita akan diskusikan selama 1 semester ini ya. Jadi benar sekali teman-teman sekalian ya.
Jadi di sociopreneurship itu, kalau dalam kurikulum universitas masuk di semester 3, teman-teman kita akan ditargetkan dalam perkuliahan itu ada learning outcome, LO-nya ya. Dalam graduate profile teman-teman ada learning outcome yang membuat kita memiliki mindset dan karakter. Ya, jadi tidak hanya mindset, tapi kita akan coba membangun karakter sociopreneurs, mahasiswa yang ini peduli, kreatif, inovatif. Maksudnya ini nanti berdasarkan dari need analysis, SWOT analisis teman-teman selama perkuliahan dengan apa? Dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apakah kita peka dengan keadaan sosial masyarakat kita, apa permasalahannya? Nah ini salah satu rangkaian goal mata kuliah kita dirangkum dalam learning outcome ini. Nah, dan tambahnya mandiri. Nah, melalui tentu saja ya kompetensinya ya melalui keterampilannya dalam memecahkan masalah sosial ini tidak jauh dari masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan pendekatan kewirausahaan dan model bisnis sosial yang berkelanjutan. Nah, kita usahakan ya, berkelanjutan itu adalah dengan kita menggunakan sustainable development ya, serta berbasis kembali lagi locally rooted kan, potensi dan kearifan lokal. Nah, itu akan tercermin dalam pertemuan-pertemuan kita nantinya ya. Nah, yang pertama, nah dalam pertemuan ini kita hanya menjelaskan silabus dan memahami apa konsep sociopreneurship itu. Nah, filosofinya seperti apa? Nah, tadi ada yang pertama memang mengacu ke bisnis. Tidak salah karena tujuan entrepreneurship, kewirausahaan adalah mencari untung, laba ya dalam bentuk apapun. Salah satunya yang kasat mata kan uang, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Nah, kemudian nanti kita akan ada hal-hal lain yang membedakan di sociopreneurship itu karena ada hubungannya dengan yang terakhir tadi, Mas Misbakul ya atau Mas Agung tadi, sosial. Nah, unsur sosialnya. Jadi harus tidak serta-merta untuk keuntungan kelompok, individu pribadi, ataupun kita bisa sebut yayasan, keluarga tertentu, tidak. Tapi ada unsur itu, tapi hanya sebagian. Ya, sebagian lainnya adalah untuk masyarakat. Berkontribusi apa nanti? Sociopreneurship, usaha-usaha yang dilakukan berbasis sosial itu karena ditujukan pertama adalah untuk memecahkan masalah sosialnya. Nah, tentu saja kita tidak tutup mata ya dengan realita, yaitu dengan mencari untung, tetapi untungnya adalah kembali lagi untuk sosial, salah satu yang paling besar untuk menggerakkan secara nanti berkelanjutan. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kita akan membahas itu selama 1 semester itu dan mengetahui urgensinya ya dan peranan sosialnya. Kenapa membutuhkan itu? Nah, dalam pertemuan kedua, teman-teman nanti kita masih secara teoritis basic ya. Jadi bagaimana toh seorang sociopreneurs yang baik itu, karakter-karakter apa yang dimiliki, kemudian selain itu setelah mengetahui secara teoritis itu kita akan melihat role models ya, inspiring story dan sebagainya baik dari dalam negeri, luar negeri yang bisa menjadi gambaran. Walaupun nanti tidak hanya terbatas itu ya, teman-teman misalnya karena kelas karyawan, jadi mungkin ada yang mau sharing best practice-nya terkait dengan kehidupan pribadi dan di pekerjaannya yang ada hubungan dengan wirausahaan sosial mungkin bisa ya. Lalu bagaimana ekosistemnya itu. Nah, di pertemuan ketiga, ya ini masih kita membahas tentang silabus ya, poin dari pertemuan ini, yaitu setelah mengetahui itu kita akan mencoba. Nah, mulai dari pertemuan ketiga itu saya sarankan besok akan melakukan refleksi ya. Jadi dalam teori-teori setiap meeting, nanti teman-teman mencicil karena project untuk UAS-nya adalah membuat laporan tentang ini bisnis sosialnya. Nah, akan dijelaskan lanjut pada pertemuan berikut-berikutnya ya. Tapi dari setiap pertemuan itu teman-teman bisa merefleksikan karena terutama untuk kelas karyawan ya ada sedikit fleksibilitas, bisa menceritakan sesuatu yang teman-teman mulai di semester ini tentang bisnis sosial teman-teman atau mengobservasi melihat
ya variabel-variabel sekitar tentang sociopreneurship. Jadi melihat best practice-nya dan dikaitkan dengan teori yang ada. Nah, itu salah satu fleksibilitas, tidak hanya nggak merely from yourself, tetapi from your society, from your neighborhood, itu boleh. Jadi nanti pertemuan ketiga kita sudah mulai oh apa ya masalah-masalah yang ada di masyarakat, mungkin jangan terlalu jauh, tapi di sekitar kalian, teman-teman sekalian ya, di tetangga, di rumahnya sendiri mungkin, atau di kampung RT-nya, dusunnya, desanya, kapanewonnya kalau di Jogja ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu kita akan kaitkan dengan teori need analysis, need assessment. Apa atau kebutuhan masyarakat yang menjadi masalah. Nah, nanti kita akan bahas di situ karena apa yang diinginkan belum tentu itu masalahnya ya. Nah, ini hanya silabus jadi sekilas saja dan dari situ kita akan identifikasi ya pakai SWOT analysis tentu saja teman-teman tahu yang kekuatannya apa ya, kelemahannya apa, ancaman ke depannya apa dan potensinya apa yang dimiliki di situ. Nah, itu. Kemudian di pertemuan keempat kita akan mengetahui konsep-konsepnya, aspek-aspeknya apa saja, kemudian desain proyek sosialnya seperti apa yang bisa kita buat, kita tawarkan. Nah, di sini kita membuat rancangan produk dan inovasi sosial ya, dan bisnis sosial. Nah, di situ akan dilanjutkan dengan mungkin secara asinkron juga kita buat santai ASN 1. Yang diingat ya, jadi teman-teman di semester 3 ini kan sudah pernah di semester sebelumnya outcome based education itu OBE itu teman-teman harus di kurikulum percobaan harus mengikuti minimal 4 kali assessment. Duanya di kelas saya adalah UTS dan UAS. Ya, dua yang lain di CCP adalah di tengah-tengah sebelum UTS dan di tengah-tengah antara UTS dan UAS. Ya, dengan topik-topik yang lebih mengkerucut ya. Tuh. Jadi di sini mumpung menjelaskan ASN ya. Jadi OB itu sifatnya tidak hanya assessment of learning sama assessment for learning, tapi campuran antara tiga sebenarnya. Jadi penilaiannya tidak hanya berhenti di UTS, UAS atau ASN, tapi nanti sepanjang ini ya perkuliahan teman-teman dan teman-teman mendapat kesempatan untuk remedi dengan catatan bukan yang berbayar di akhir itu ya. Dengan catatan misalnya Pak, saya kelewatan ASN 1. Ya ASN 1-nya di pertemuan keempat. Kelewatan di pertemuan kelima, keenam bisa WA saya, Jabri atau apapun itu ya. Tapi ya tidak terlalu ekstrim ya. Pertemuan terakhir baru request mau mengerjakan ASN 1. That's too long, terlalu lama. Jadi teman-teman tetap kalau tidak terlalu ekstrim seperti itu masih mendapatkan kesempatan dan itu istilahnya teman-teman juga asas keadilannya tentu tidak sama dengan teman-teman yang mengerjakan tepat waktu ya, misalnya dapat 95 ya teman-teman ada gradasinya sedikit, tapi tetap tidak di bawah 50 ya, karena batas minimal ASN itu adalah 50. Kalau di bawah 50 nanti tidak lulus. Nah, itu sekilas tentang ASN ya. Lalu kemudian di pertemuan keempat, dari konsep-konsep yang akan kita tawarkan tadi, kita lebih mengkerucut nanti ke salah satu model bisnis yang akan kita gunakan untuk proyek UAS. Nah, proyek UAS teman-teman akan diseragamkan, walaupun di pertemuan sebelumnya akan mengenal banyak konsep. Nah, di konsep yang akan kita pakai adalah bisnis model canvas atau BMC. Nah, bagaimana bisnis model canvas itu bekerja, dibuatnya seperti apa, kenapa ini menjadi hot current models right now, kenapa kok itu lebih simple, lebih mudah dimengerti. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kelima. Nah, kemudian setelah tahu model yang akan kita pakai, rencananya. Nah, rencananya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa di meeting ke-6. Nah, tadi kill two birds with one stone, ya. Menyelam sambil minum air, artinya teman-teman saat melakukan refleksi atau melakukan catatan, observasi selama meeting-meeting ini, kalau tidak mau kerja 2 kali, ya ini diusahakan ini yang selaras dengan proyek UAS-nya nanti. Oh, misalnya gini, dari SWOT analysis untuk menganalisis masalah di sekitar. Oh, di RT saya itu banyak ini ya, warung-warung misalnya, yang membuang minyak di jadi limbah yang
bikin sering macet, pembuangan, sering saya lihat misalnya ya, banyak yang mendatangkan sedot WC setiap 3 bulan sekali dan sebagainya. Karena ada sesuatu hal yang seperti itu, tapi terkumpul dalam satu masalah di lingkungannya, maka gimana ya solusinya ya? Saya mengolah minyak jelantah itu, bagaimana supaya orang-orang itu tidak membuang minyak jelantah sembarangan? Nah, misalnya seperti itu. Ada juga yang mengadopsi, melihat ini tidak hanya melakukan sendiri ya, tapi teman-teman bisa merefleksikan objek yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya ada bank sampah di dusunnya, apakah dia bekerja secara sosiopreneurship, bisnis sosial, itu bisa dikaitkan dengan teori-teori yang kita pelajari. Dan itu nantinya yang akan dilaporkan dalam proyeknya. Jadi saran saya, beda juga nggak apa-apa. Tapi beda nanti teman-teman bisa meng-create ulang dengan setting yang berbeda ya dari awal, seperti itu. Nah, di meeting ke-7, kita akan menerapkan, ini sebelum UAS ya, manajemen bisnis sosial. Nah, informatika banget ini ya, fakultas dan prodi teman-teman. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi digital, startup dan lain-lainnya, ekosistem digital kreatif ke perencanaan bisnis sosial itu. Nah, mungkin kalau teman-teman tidak yang melakukan sendiri, mungkin observasi ke lingkungan, kalian bisa memberikan feedback ya dalam laporannya nanti. Sebenarnya berpotensi seperti itu, kemudian dilaporkan sudah menyarankan, sarannya diterima, dan ini bisa dibuatkan ini itu bisa diceritakan seperti itu ya. Tidak hanya yang sudah dilakukan, tetapi yang akan dilakukan pun boleh kita untuk melatih ya sintesa keilmuan basic-basic teorinya kita di sini kita terapkan dalam contoh yang kita observasi itu. Nah, kemudian pertemuan yang tengah-tengah itu biasa UTS ya, mid exams, besok tetap semua online, jadi teman-teman itu mohon diperhatikan ya karena mata kuliah full e-learning. Kemudian pertemuan ke-9 setelah UTS, teman-teman harap cek nanti ya nilainya sudah keluar atau tidak di pertemuan ke-9 atau 10 supaya tidak berlarut-larut ya untuk nanti ada nilai yang terlewatkan. Di meeting ke-9, teman-teman akan ini mempelajari tentang metode pemberdayaan dalam masyarakatnya. Nah, kalau kita sekarang menyentuh ke organisasinya, kelembagaan masyarakatnya seperti apa, pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Ini kekuatan di sisi psikologisnya ya. Jadi karena ini mata kuliah umum di setiap prodi punya kekasan yang bisa memuatkan ini ya. Tentu saja di informatika ya tidak akan mengajukan ini ya, tetap kita akan asah untuk analisis kita di sini. Kemudian pertemuan ke-10 itu tentang konsep pemasarannya. Nah, mungkin di teman-teman manajemen, teman-teman komunikasi Ilkom yang tentang digital communication marketing, misalnya bisa menyentuh ini. Dan teman-teman bisa juga berpartisipasi dalam gimana ya konsep pemasaran yang kreatif itu terkait dengan bisnis sosial X. Nah, itu bisa kita sharekan, bisa kita refleksikan di sini. Nah, bagaimana secara offline? Karena macam-macam ya, karakteristiknya akan berbeda-beda nanti sharing pendapatnya ya. Apakah secara offline, hard selling, soft selling, bisa online, pemasaran sosialnya seperti apa. Kemudian dilanjutkan di pertemuan berikutnya adalah high text-nya yang kita gunakan atau mungkin kita low text itu hanya membantu ya. Dan juga mungkin mengurangi kuantitas. Tapi kalau sama sekali zero, apalagi social business ya, bisnis sosial itu zero SDM, kayaknya tidak mungkin. Jadi tetap kita harus belajar bagaimana sumber dayanya diolah. Walaupun minimal ya, mungkin hanya aja 2-3 orang yang bekerja di situ secara rutin, lainnya memperdayakan masyarakat, kita bisa jelaskan di sini. Jadi kita akan mempelajari bagaimana instrumen-instrumen pengelolaan sumber daya itu ya dari rekrutmennya, dari perencanaan pengembangannya dan bagaimana metode pengukuran evaluasi kerjanya. Nah, di sini di sisi ASN 5 ya, sudah 3 ya ASN-nya ya. Kemudian di meeting ke-12 adalah konsep keuangannya. Ini anak-anak akuntansi, manajemen, ahli juga di sini ya. Tapi teman-teman tetap harus belajar untuk mengatasi yang secara umum tentang sociopreneurship di sini. Bagaimana nanti penyusunan portofolionya, sumber-sumber pembiayaannya seperti apa.
ya, karena harus berkelanjutan kan. Jadi fundraising-nya seperti apa, mungkin kalau membutuhkan bantuan dan sebagainya. Nah, kemudian pertemuan ke-13 itu tentang inovasi dan siservasi produknya. Nah, produk di sini tidak hanya produk ya, nanti kalau social bisnisnya tentang jasa, services ya juga bisa ya dijelaskan di sini. Kemudian yang berikutnya ini dalam bisnis model Canvas itu kan penting untuk kita produksinya di mana, nanti distribusinya seperti apa. Nah, untuk menjaga itu kan kita harus tahu jejaringnya. Model jejaringnya kita akan pelajari baik yang secara konvensional, tradisional, pengembangannya seperti apa, sampai ke multi pihak atau hexahelix, ya. Pakai strategi bagaimana menjaga mitra, membangun mitra dan sebagainya secara online offline dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir sebelum UAS adalah tadi ya, mungkin ini review ya. Ini review tentang progres teman-teman sebelum deadline. Biasanya ada libur seminggu atau mungkin teman-teman ada waktu 2 minggu, jadwal UASnya di minggu kedua. Nah, ini kita akan review bagaimana perkembangannya ya. Sebelum teman-teman melaporkannya dalam project yang akan dituangkan dalam istilahnya mini paper atau makalah ya. Oke, itu lalu diakhiri dengan UAS di situ. Sekali lagi di kelas ini sangat komunikatif ya. Jadi kalau ada sesuatu kita prinsip ya, karena saya dari bahasa juga ya. Jadi di bahasa itu ada approach tentang prescriptivism and descriptivism yang selama ini saya pakai ya dalam perkuliahan, mungkin dalam struktural saya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari maupun keilmuan ya. Prescriptivism itu dalam linguistik itu namanya adalah follow the rules, ikuti aturan ya. Ya, dalam bahasa tentu saja ada aturan secara pronunciation, grammar dan sebagainya. Nah, di kelas ini juga sama. Kita ada aturan ya, tetapi tidak seperti kacamata kuda. Kita tidak melihat sekitar kita. Dan ada namanya descriptivism approach. Nah, itu untuk kita melihat konteksnya seperti apa. Humanism is used here. Jadi, kita akan melihat keterlambatannya karena apa, Pak? Kenapa? Bagaimana? Dan sepertinya akan tetap kita perhatikan. Jadi teman-teman jangan ragu menyampaikan suatu kendala ya. Jangan hanya diam nanti tanpa adanya informasi masuk ke saya, kan judgement-nya jadi satu pihak. Seperti itu. Nah, itu tentang pertemuan awal. Ini ada 25 dengan saya, berarti 24 peserta ini ya. Terima kasih. Dari Socialpreneurship yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan terkait dengan perencanaan jalannya perkuliahan kita dan konsep dasar tentang socialpreneurship dari teman-teman yang hadir di sini. Wah, ini ada Sidik, ini Pak Sidik atau siapa ya ini ya? Saya diobservasi Bapak Kaprodi nanti ya. Gimana? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini Pak Bentanto ini semangat sekali ya, on cam. Terima kasih. Lainnya tidak masalah ya. Bisa off cam, bisa on cam ya. Nanti akan saya share rekaman videonya juga di website e-learning ya. Teman bisa cross check. Ya besok mau protes, Pak, nama saya kok belum tercentang di attendance list. Bisa. Saya ada yang terlewat. Saya lihat semua memakai nama asli ini ya. Ada yang ditanyakan? Ini sudah pulang kerja semua atau masih di tempat kerja? Ada yang di tempat kerja? Sudah Saya ingin pulang, Pak. sudah pulang, Mas Bakul ya. Oke. Saya random tanya 3 orang aja ya, biar kesan pesan di pertemuan pertama ini. Mas Aldi Hermanta ya, I will know your very beautiful voice ya, I will hear this. Coba Mas Aldi, saya ingin mendengar suaranya. Halo Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Oh, mungkin sambil shift malam ya. Oke Mbak Anissa Zahra, Mbak Anissa Zahra.
Bisa mendengar suara saya, Mbak Anissa? Oke, ini mungkin juga sedang piket ya. Sambil piket mungkin pas di ini tanya atasannya atau apa. Jadi ini. Kemudian terakhir ini ya, sampel saja kok. Tadi Mas Dwi Misbakul aktif ya, Mas Bentanto, kemudian yang lain-lainnya juga sudah menjawab. Oke, Mas Koirul Jaza. Boleh mendengar suaranya, Mas Koirul Jaza? Iya, Pak. Oh ya, terima kasih. Ini di rumah atau di tempat kerja, Mas Koirul? Udah di rumah, Pak. Udah di kos. Di rumah ya. Kerja di mana ini, Mas Koirul, kalau boleh tahu? Di ini, Pak. Di Jungnet, Pak. HP. Oke, Jurnet ya. Ya, mungkin suatu saat kalau kita bertemu, tahu wajah saya bisa menyapa ya. Kadang karena Jogja itu sempit ya, kalau ya, kadang ketemu sering ya. Oh, ada Pak Anif ini senyum-senyum. Wah, saya itu menghindari Pak Anif ini malah ada Pak Anif ya. Ada yang ditanyakan? Salam ya, saya tidak bisa menyusul Pak Anif. Sedang sibuk minggu ini ya, Pak Bintanta ya. Maaf, Sir ya. Tidak bisa bola 8. Sibuk saya. Ya, oke. Is there any question? Ada pertanyaan tidak? Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya membutuhkan komitmen Kayak teman-teman. grup WA gitu Pak untuk Oh, boleh. komunikasi. Ya, saya mohon dibuatkan ya. Ini nomor saya. Ya, boleh. Ini untuk kalau ada announcement atau pertanyaan tentang apa, khususnya tadi ya tentang ASN karena kita outcome based education. Pak, misalnya nggak usah di grup, sudah tahu nomor saya di grup itu. Oh, kok direct message tuh Pak Bentanto ya, sebentar. Oke. Ini ya, nomor saya bisa dibuatkan grup salah satunya, ketua kelasnya dan sebagainya ya. Jadi di situ nanti butuh apa ya, komunikasi aktif supaya misalnya ada sesuatu yang terlewatkan, butuh remedial dan sebagainya, bisa langsung kontak, tidak harus di grup, bisa japri. Nah, seperti itu asal tidak ekstrim tadi. Misalnya sudah pertemuan kesekian baru minta ya, sudah jatahnya SN4 baru minta remedial SN1. Tidak, kalau itu berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya komitmen tadi ya, literasi. Literasi itu maksudnya kalau kita kan full e-learning, jadi ada asynchronous juga. Video itu tidak hanya untuk di-skip saja, materi yang di-upload itu tidak hanya untuk di-download saja supaya terlihat terdownload gitu, tidak. Tapi ya teman-teman berkomitmen untuk membacanya. Seperti itu ya, supaya kita basic-basic teori itu sudah, jadi saat misalnya kita ada waktu untuk Zoom, pertemuan seperti ini bisa kita manfaatkan tidak hanya mendesain tentang basic teori, tetapi untuk diskusi-diskusi progres ya dari perkembangan sociopreneurship teman-teman berikutnya. Pak, observasi saya di tetangga saya yang tentang ini, misalnya dia ini sociopreneurship di bidang kesenian, wah unik kan? Jadilan misalnya dia mengkaryakan, tapi nanti untungnya kembali ini ada masalah Pak. Bagaimana kalau misalnya ya dalam marketingnya secara digital kita ini. Nah kita diskusi seperti itu mungkin kalau sisipan-sisipan saat kita Zoom ya, tapi tidak selalu setiap minggu Zoom karena full e-learning bisa disisipi dengan asinkronus. Nah, ada yang mau ditanyakan? Itu penutup dari saya tentang highlight perkuliahan Sociopreneurship kelas malam ini. Ya, kalau tidak, selamat beraktivitas di pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat ya, mengetahui jalannya perkuliahan kita yang para teman ya, para teman pekerja yang sangat menginspirasi ini semangat bekerja dan berkuliah ya. Saya sangat memahami itu. Jangan capek-capek ya. Istirahat yang cukup dan juga tetapi tadi tingkatkan untuk komitmen dalam literasi di kelas full e-learning ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Mungkin saya butuh waktu nanti akan saya upload di
website e-learning ya rekamannya. See you everyone. Catch you later ya. Sampai bertemu lagi di Thank you, Pak. pertemuan asinkronus maupun sinkronus berikutnya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Oke, Terima sami-sami. kasih, Pak.